Siswa juga sudah cukup banyak ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Apun bening. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu narasumber pada pagi hari ini, Ibu Rika Tama Budiati, SHMH. Yang kami hormati Bapak Profesor Burhanuddin Harahap, SHMH MSI PhD, selaku koordinator mata kuliah Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Ibu Dr. Lutfiah Trini Hastuti, selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Ibu Ketua Bagian, Ibu Dr. Anti Mayastuti, SHMH. Yang kami hormati seluruh dosen bagian hukum dan masyarakat yang mungkin hadir ataupun yang belum hadir, Profesor Ahmad Yamin, SHMH, yang kami hormati juga Profesor Dr. Hari Purwadi, SHMH. Bu Zeni terlempar ini sepertinya. Apa tadi Bu Rika? Kalau kuliah online ini kendalanya ini jaringan. Kita tunggu sebentar, nggih. Bapak Ibu bagian humas, minta maaf saya tidak pakai kamera aja ya sebentar nanti karena kamera saya eksternal ya. Monggo Bapak. Nampaknya Bu Zeni masih terkendala dengan jaringan Pak dan Ibu serta Pak mahasiswa. Sementara saya gantikan sebentar, nggih, gantikan terlebih dahulu. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan guest lecture dan sama kita hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ibu Rika Tama Budianti yang nanti akan menjadi narasumber pada kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini yang mengangkat tema tentang implementasi tema nomor 2 tahun 2023 tentang keabsahan putusan pengadilan terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Nanti teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut dengan beliau ya, karena ini adalah momen yang istimewa. Kalau selama ini teman-teman berdiskusi dengan Bapak dan Ibu dosen, maka di kesempatan pagi hari ini nanti kita bisa berdiskusi dengan salah satu pakar ya, praktisi yang ada di Mahkamah Agung. Baik, untuk selanjutnya Bu Zeni sudah bergabung ya Bu Zen. Silakan Bu Zen, dilanjutkan Bu Zen. Di sini tuh, Ibu. Laptopnya Bu Bu, Zeni error, Ibu. oh gitu. Oh baik, ya Iya. sudah. Baik, kita memasuki acara selanjutnya saja, yaitu sambutan dari Koordinator Mata Kuliah Hukum Islam kepada Profesor Dr. Burhanuddin Harahap, SH, MH, MSI. Kami persilahkan. Monggo, Prof. Burhan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama tidak lupa kita Allah karena masih diberi kesempatan untuk kuliah bersama dengan dosen tamu Ibu Rekatama Budianti. Selamat datang di dunia maya, Bu. Atur nuwun sangat, Prof. Yang pagi ini kita akan sedikit eh, mendengarkan paparan kuliah tamu Komisi Yudisial yang meskipun Mahkamah Agung sudah upaya tidak mengabulkan perkawinan beda agama, tetapi hakim-hakim di pengadilan negeri itu sampai sekarang ada 3 atau sampai 5 untuk nikah beda agama. Tapi ini kan mesti pengadilan negeri. Tidak mungkin kalau mengajukan pengadilan agama di Kabul itu nggak mungkin ya. Suaranya hilang atau tempat saya aja ya? Nampaknya Beliau kendala apa jaringan namanya ini, Mbak. koneksi Oh, nggih. jaringannya Oh, nggih. Ibu. Ya. Saya khawatir di tempat saya bisa pindah Oke, posisi. Oke, Prof, terputus silakan dilanjutkan. kendala internet. Jadi hakim-hakim yang mengabulkan penetapan itu dari pengadilan negeri ya, yang kita runut sejarah itu adalah peradilan Landrat zaman Belanda, sehingga arus pemikirannya itu memang tidak arus pemikiran Ada kendala lagi nampaknya ya. Bu Zeni mungkin bisa langsung diambil alih mawon. Ini kayaknya Pak Burhan ada kendala sinyal sama seperti saya tadi ya. Ada logging. Ini langsung saja kita dengarkan paparan dari Ibu Rikatama Budianti. Itu langsung saja kepada beliau nanti silakan waktunya didengarkan. sekitar Pak Burhan masih? Halo? Saya kira sampun ya. Ini langsung saja kepada beliau Ibu Rika untuk waktunya kira-kira sekitar 45 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Maka Ibu, monggo silakan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Dr. Zeni. Sebelumnya saya menyampaikan dulu salam hormat saya untuk Prof. Burhan, Prof. Ahmad Yamin, dosen-dosen saya yang dulu membimbing saya. Saya senang sekali bisa berinteraksi kembali dengan UNS alma mater saya. Jadi dulu itu waktu meninggalkan UNS itu saya memang gemes bahwa suatu hari saya mau ke sini lagi untuk bercerita gitu. Ternyata diberi kesempatan untuk bercerita di sini. Saya share screen langsung ya, izin ya Mbak Aya. Ya Ibu, monggo.
Untuk mahasiswa silakan username-nya diganti kelas dan username masing-masing deh sambil dicermati para narasumber. Matur nuwun. Oke, bisa langsung ya, Bu Lutfi, Bu Zeni, Mbak Aya, Oke, dan silakan. ibu-ibu dosen semua yang saya hormati. Tadi saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya adalah alumni UNS yang masuk tahun 96 dan keluar tahun 2000. Jadi itu kira-kira waktu adik-adik belum lahir gitu ya. Perasaan belum lama, waktu yang 4 tahun itu rasanya bagian besar dari hidup saya di UNS gitu. Sampai mungkin itu bagian masa yang paling indah dalam hidup tuh ya sebagian besar adanya di UNS gitu karena saya merasa sangat diterima sekali di Solo dan merasa mendapatkan banyak teman, sahabat dan saudara di Solo yang sampai sekarang itu itu semua itu semua masih ada dan masih selalu hadir, apalagi setiap angkatan hakim di Mahkamah Agung itu didominasi oleh lulusan UNS. Jadi kemana-mana ya kita bernostalgia, bertemu kembali. Sampai sekarang kalau saya main ke Mahkamah Agung, dari Megamendung main ke Mahkamah Agung, di sana itu sudah siap Mbak, Mas, D, itu dari UNS semua. Itu di kantin ketemu, di lobi ketemu alumni UNS dan di ruang-ruang asisten ketemu dan bahkan Hakim Agung ada beberapa yang dari UNS. Mudah-mudahan nanti Hakim Agungnya banyak menjadi semakin banyak lagi yang dari UNS ya. Nah, saya mau ngobrol sesuai permintaan dari jurusan Hukum dan Masyarakat tentang implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang nikah beda agama dalam perspektif hakim. Saya setelah dari UNS saya sempat saya perkenalan dirinya belum selesai tadi ya. Dari UNS saya sempat kerja di law firm di Solo sebentar dan di Jakarta. Setelah itu saya menjadi calon hakim di Purwakarta. Lalu saya menjadi hakim di Tanah Grogot, Kalimantan Timur, pindah ke Kalimantan Selatan, Tabalong, pindah lagi ke Kalimantan Utara, Malinau, pindah lagi ke Rangkas Bitung, pindah lagi ke Bogor, pindah lagi dari Bogor saya ke Pulau Punjung, sempat struktural sebentar, habis itu saya kembali ke Banten, ke Serang, lalu saya masuk ke BSDK sekarang menjadi hakim justisial yang eh, berada di Pusdiklat untuk ikut mengajar dan mengatur pengajaran yang ada di Pusdiklat Mahkamah Agung. Nah, untuk surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang nikah beda agama, mari kita bahas. Oke. Adik-adik, ini tadi saya sudah tanya ya sama Ibu Dr. Lutfi dan Ibu Dr. Zeni juga mengenai adik-adik ini semester 2, semester 3 gitu ya. Wah, ini lagi seneng-senengnya, lagi bahagia-bahagianya hidup ya Dek ya. Nikmati selama berada di UNS. Ini saat semangat masih membara tapi pegal-pegal belum datang ya. Kalau kalau kita semangat masih membara tapi mulai pegalinu. Jadi udah nggak bisa lagi demo dari UNS sampai Manahan jalan kaki itu kayaknya udah berat kalau sekarang. Oke, Dek, kita ngobrol tentang SEMA itu. Saya akan mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah surat edaran Mahkamah Agung adalah bagian dari tata urutan perundang-undangan? Nah, pertanyaannya itu dulu. Lalu kita akan mencoba mengulik dari peraturan satu persatu. Adik-adik sudah tahu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan? Peraturan perundang-undangan ya, Dek ya? Itu di pelajaran hukum administrasi negara, hukum tata negara mungkin sudah dibahas di semester 1 atau semester 2. Nah, di situ memang menimbulkan banyak sekali wacana, perbedaan pendapat. Apakah perma itu merupakan bagian dari tata urutan perundang-undangan? Bahkan sampai praktisi hukum pun masih ada yang mempertanyakan itu.
Padahal sejak tahun 2011 itu sudah ada jawabannya. Ini saya ngomongin perma dulu ya, Dek, belum ngomongin SEMA ya. Mencangkup peraturan yang ditetap bahwa di pasal 8 ayat 1 disebutkan mencangkup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, dan komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten, kota, bupati, wali kota, kepala desa atau setingkatnya. Jadi tata urutan yang di pasal 7 disebutkan, urutan perundang-undangan ya, seperti yang saya visualisasikan dalam piramida di sebelah kanan ini, tata urutan peraturan perundang-undangan dari UUD 45, TAP MPR, dan seterusnya, dan juga peraturan lain yang mengatur badan atau lembaganya masing-masing, termasuk Mahkamah Agung. Tapi itu perma. Jadi perma itu masuk ke dalam tata urutan perundang-undangan dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tadi. Jadi itu sudah diakomodir dan diakui merupakan bagian dari perundang-undangan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, peraturan Mahkamah Agung dengan surat edaran Mahkamah Agung itu sama apa beda? Adik-adikku, kalau mau ada yang langsung bertanya atau resen atau bagaimanapun, mungkin sebelum lupa boleh dicatat dulu atau saya serahkan kepada Ibu Zeni kalau memang mekanismenya boleh langsung dialogis. Saya oke ya Bu Zeni ya. Oke. Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat penetapan dan pemberitahuan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak serta ditujukan kepada lingkungan tertentu. Ini bersumber dari Balai Diklat Keagamaan Semarang dari Widya Iswara. Jadi kalau dunia saya itu dunia akademis yang hubungannya sama Balai Diklat, Pusdiklat seperti itu ya. Jadi saya juga merujuk pendapat dari Balai Diklat Keagamaan. Kebetulan pendapatnya seperti ini dan saya mungkin sependapat dengan ini. Selanjutnya, kedudukan surat edaran. Itu sama apa tidak dengan peraturan? Kalau perma itu peraturan, surat edaran itu seperti apa surat edaran? Surat edaran tidak dikategorikan sebagai produk hukum, sehingga tidak ada klausula sanksi. Jadi kalau yang di SEMA yang kita bahas hari ini, SEMA 2 tahun 2023, tidak ada sanksi ya. Surat edaran memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksana yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas. Artinya penyelenggaraan tugas itu siapa yang bertugas. Ketika Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, itu merupakan pedoman untuk menyelenggarakan tugas bagi seorang hakim yang ada dalam jajarannya, dalam Mahkamah Agung. Lalu selanjutnya surat edaran lebih bersifat sebagai technical guidance bagi unit yang di bawahnya. Isinya tidak mengubah, tidak menambah, tidak menganulir peraturan yang diantarkannya, sehingga peraturan yang diantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu akibat dari surat edaran yang dimaksud. Jadi kalau dalam hal ini, surat edaran Mahkamah Agung yang akan kita bahas hari ini tentunya dia memang tidak mengubah, tidak menambah, tidak menganulir suatu peraturan. Berarti apa kalau tidak mengubah, tidak menambah, tidak menganulir? Jadi peraturan yang diantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ganda. Jadi surat edaran itu hanya untuk membuat satu kesatuan agar orang-orang yang bertugas di bawah Mahkamah Agung tidak memaknai suatu secara ganda. Karena nanti akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan akan membuat kepastian hukum semakin sulit untuk dicapai karena suatu yang ini mungkin dokter-dokter di Fakultas Hukum ini lebih seru kalau bicara tentang kepastian hukum ya. Jadi emang suatu aturan, suatu putusan, suatu produk hukum itu tentunya harus memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bagian dari kepastian hukumnya ini, kalau tidak ada, kalau suatu aturan bisa ditafsirkan secara berbeda-beda, secara saling jauh penafsirannya, tergantung dari siapa yang menafsirkannya,
mungkin itu akan menimbulkan keresahan, ketidakpastian hukum. Lalu selanjutnya, surat edaran memuat kebijakan teknis pelaksanaan, maka tidak diperlukan lagi surat edaran turunannya. Tidak ada surat edaran di bawah surat edaran, gitu ya. Lalu selanjutnya berdasarkan asas hukum, maka surat edaran tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, keberadaan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 tentang pencatatan pernikahan beda agama tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang memang sudah merupakan peraturan. Karena ini sifatnya edaran. Lalu selanjutnya mari kita buka ke surat edaran nomor 2 tahun 2023 yang judulnya Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Jadi surat edaran ini isinya ya memang hanya satu halaman ini. Jadi isinya itu untuk memberi kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Artinya, SEMA ini hanya merupakan suatu penafsiran yang memberikan guideline bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Kenapa perkawinan beda agama tidak disarankan? Ini di sini ini pedoman. Dia mengatakan kata pedoman ya. Dia bukan suatu yang memaksa dan memberi sanksi, tapi ini merupakan pedoman. Dinyatakan sebagai sebuah pedoman bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya masing-masing agama dan kepercayaan itu, apa bunyi hukum agama itu, maka itulah yang ditulis oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dan apa bunyi hukum yang ditulis di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, itulah yang dilakukan himbauan dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung. Artinya, apa yang ada di Mahkamah Agung ini dengan mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 itu merupakan hanya kelanjutan dari cerita hukum positif yang memang sudah ada. Hukum positif yang memang betul-betul eksis di negara Indonesia tanpa memberikan norma baru, tanpa memberikan perubahan tentang hal apapun. Nah, bagaimana dengan putusan-putusan yang sudah ada sebelumnya? Putusan itu tentu merupakan suatu produk hukum yang sifatnya yudikatif. Tapi dengan surat edaran ini, karena surat edaran merupakan guideline bagi hakim dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, maka surat edaran ini menjadi kuat untuk menjadi guideline. Dan putusan-putusan yang sudah ada seperti apa? Putusan-putusan yang sudah ada ya sudah, tetap ada. Artinya ini akan menimbulkan pertanyaan, putusan yang sudah ada ini gimana? Bisa dieksekusi apa enggak? Mungkin nanti adik-adik ada yang mau berpendapat. Bisa dieksekusi apa enggak putusannya? Lalu putusan ini bisa dilakukan upaya hukum apa enggak? Karena ini penetapan, putusan yang volunter. Namanya penetapan, putusan yang memang dimohonkan oleh satu pihak tanpa lawan. Jadi kalau mau melakukan upaya hukum, siapa nanti yang upaya hukum atas penetapan itu? Karena pihaknya memang cuma satu. Yang sudah dikabulkan penetapannya itu, siapa yang mau melakukan upaya hukum? Apakah akan menjadi masalah apabila putusan ini, penetapan ini dieksekusi
apakah akan menjadi masalah apabila penetapan ini juga dijalankan sesuai perintahnya di kantor pencatatan sipil, kantor kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu, mari kita ulas bagian selanjutnya yang kita kulik dari permasalahan ini. Oke. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa surat edaran Mahkamah Agung ini hanya menyebutkan kembali, membunyikan kembali sebuah norma. Normanya itu berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang di pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Lalu pasal 2 ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Tentu yang boleh dicatat hanya yang sah. Yang sah itu yang seperti apa? Yang menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, nanti itulah yang akan kita diskusikan kembali. Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, masing-masing agama sebetulnya apa sih yang diinginkan masing-masing agama dari perkawinan yang merupakan suatu bentuk pelaksanaan nilai agama. Jadi perkawinan itu bisa dikatakan merupakan pelaksanaan dari nilai agama ya, Dek. Semua agama itu pasti mensakralkan suatu perkawinan. Ada suatu perkawinan di dalam Islam disebutkan sebagai suatu perjanjian yang besar. Perjanjian yang besar. Oh, itu berarti kontrak-kontrak jual beli rumah kalah ya sama perjanjian perkawinan itu. Berarti kalau adik-adik masih tembak-menembak di kantin itu belum ada ikatan hukum ya, belum ada perjanjian. Karena belum ada perkawinan, tapi ketika sudah masuk ke dalam perkawinan itu menjadi ikatan yang besar. Bahkan diumpamakan besarnya itu seperti perjanjiannya seperti perjanjiannya apa? Saya takut salah nih kalau berdalil. Seperti perjanjiannya Nabi ya. Seperti perjanjian dulu dalam sebuah ceramah nikah saya mendengar bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian besar yang hanya dikalahkan oleh perjanjian antara Nabi dengan Tuhan gitu. Wah, besar sekali itu, luar biasa ya, Dek ya. Makanya nanti kalau mau nikah jangan sampai nggak berdoa dulu ya, Dek ya. Kalau mahasiswa itu memang sudah ada yang menikah, jadi makanya mengobrolin pernikahan dengan mahasiswa itu pasti seru. Nah, selanjutnya di dalam pasal 8F disebutkan bahwa perkawinan itu, jadi di sini kan ada A, butir pasal 8 A, B, C, D, E, F. Nah, F itu menjelaskan tentang larangan perkawinan bagi yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Nah, yang dilarang kawin itu menurut agamanya. Jadi sebenarnya ini nggak ada norma baru ketika orang sudah memilih agama. Artinya ketika dia memilih agama, maka agama itu mensyaratkan pernikahan itu harus seperti apa, itulah yang dicatat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan SEMA hanya bersifat mengingatkan kembali sebagai guideline bagi hakim untuk menjalankannya. Jadi kalau peraturan Mahkamah Agung yang saya perbandingkan tadi di awal, peraturan Mahkamah Agung itu adalah peraturan, sedangkan surat edaran itu adalah surat edaran yang bukan peraturan, dia mempunyai kekuatan yang berbeda. Jadi kalau peraturan Mahkamah Agung itu dijalankan oleh para hakim dan diterapkan di persidangan dan manajemen pengadilan keluar, termasuk pengacara harus mentaati, misalnya perma tentang e-court, perma tentang mediasi, pengacara, para pihak semua harus taat, harus ikut mediasi sebelum persidangan sampai pada pokok masalah. Harus dilakukan dulu perdamaian. Itu semua harus ditaati. Jadi dia mengikat juga keluar untuk segala sesuatu yang dimanage oleh Mahkamah Agung kepada peraturan di bawahnya. Sedangkan surat edaran Mahkamah Agung itu bentuknya lebih kepada himbauan dan guideline bagi yang menjalankannya. Jadi itu lebih ke internal. Jadi dia mengikat bagi para hakim. Tapi mengikat bagi para hakim tentunya itu akan mewarnai seluruh keputusan-putusannya.
Seluruh putusan-putusan hakim itu pasti akan terwarnai dengan himbauan itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada norma baru dengan surat edaran Mahkamah Agung ini. Tapi mengenai kebenaran norma itu semua boleh berpendapat. Tentu saja semua boleh berpendapat. Apalagi adik-adik yang di Fakultas Hukum ini pasti satu kelas isinya banyak sekali pendapat. Dan pendapatnya itu bisa berdasarkan berbagai latar belakang. Orang yang sedang bersemangat beragama tentu berpendapat dilatar belakangi oleh ajaran yang sedang dia tekuni, yang berasal dari agamanya. Orang yang sedang jatuh cinta dengan orang yang berbeda agama, tentu pendapatnya akan diwarnai oleh keresahannya. Karena ternyata peraturan menyatakan ini akan ada masalah baru, saya akan susah menikahi dia. Pendapatnya pasti akan berbeda. Nah, begitu juga dengan seorang pegiat hak asasi manusia yang berasal dari barat misalnya, tentu dia mempunyai pola pemikiran yang berbeda. Itu semua akan mewarnai berbagai pemikiran, berbagai diskusi dan khasanah keilmuan yang ada di Fakultas Hukum. Makanya Fakultas Hukum itu seru banget ya. Tapi itu semua merupakan sah-sah saja untuk berpendapat. Itulah gunanya wilayah akademis, tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Oke, selanjutnya sudah berapa kali sih sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu sudah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kalau hasil penelusuran saya, mungkin adik-adik nanti menelusuri, ada yang lebih dari ini hitungannya ya. Lebih dari 9 kali mungkin ya adik-adik menemukan penelusuran di direktorinya Mahkamah Konstitusi, tapi yang saya temukan ini ada. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dengan berkali-kalinya pengujian material Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu merupakan hal yang sangat wajar dan lazim. Karena apa? Perkawinan ini menyangkut pada orang yang sangat banyak jumlahnya. Jadi kalau ranah hukum lain mungkin ada orang yang tidak menyentuhnya, tapi kalau perkawinan hampir semua warga negara, sebagian besar dari warga negara akan menyentuh ranah perkawinan. Akan menyentuh undang-undang perkawinan, akan menyentuh hukum tentang perkawinan. Oke. Selanjutnya tentu ketika kita bicara surat edaran Mahkamah Agung ini, kita lihat juga Undang-Undang 1 tahun 74 juga telah dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 24 PUU garis miring 20 Romawi tahun 2022. Yang di situ pertimbangannya antara lain menyebutkan ketentuan ajaran agama dari masing-masing telah jelas melarang perkawinan beda agama. Negara tidak dapat mengesahkannya karena memang hukum agama masing-masing telah melarangnya. Jadi Indonesia itu terdiri dari beberapa agama. Negara itu sebagai wadah itu mengakomodir nilai-nilai dari masing-masing agama itu. Nanti kita lihat masing-masing ajaran agamanya. Kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi bahwa yang memang melarang perkawinan beda agama itu sebetulnya atau agamanya memberikan kebolehan atau kemungkinan untuk menikah dengan agama lain, tapi ada catatannya. Yang catatannya itu juga sebetulnya akan berat untuk dilaksanakan. Misalnya seperti itu. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya, bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diakui oleh Indonesia, yang kemudian tertuang dalam UUD 45 sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Adapun perkawinan yang merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama, dengan demikian perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternum, di mana negara dapat campur tangan. Dia itu forum eksternum, dia itu bagian
ekspresi yang keluar, ekspresi yang terlihat. Perkawinan itu merupakan suatu ekspresi yang terlihat. Beda ya sama doa-doa adik-adik semua gitu ya. Itu mungkin kita nggak tahu adik-adik ini doanya apa. Doanya ya Allah semoga dosen saya sehat walafiat, semoga dosen saya selalu berjaya, atau sebaliknya kalau habis dimarahin sama ibu ibu bapak dosennya, ya Allah semoga besok pelajarannya kosong misalnya seperti itu ya. Itu kita nggak pernah tahu karena itu bukan merupakan ekspresi yang terlihat atau forum eksternum. Tapi kalau perkawinan itu merupakan forum eksternum atau ekspresi yang dapat tampak dari keberagamaan seseorang. Maka negara boleh campur tangan. Itu kata Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana halnya pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji. Makanya ada Departemen Agama, karena ada bagian-bagian dari agama itu yang memang terlihat. Jadi nggak bisa kalau adik-adik bilang, wah ini agamaku jangan diusik, ini urusanku sama Tuhan, kamu tidak perlu tahu gitu ya. Itu bagian yang internal betul. Bagian internal betul seperti itu, tapi bagian eksternal ada. Makanya ada pengaturan pajak, makanya ada hukum Islam, karena bagian-bagian eksternal itu yang diatur. Kalau mengenai seberapa berimannya seseorang misalnya, seberapa ikhlasnya seseorang, seberapa baiknya seseorang di dalam hatinya, tentu itu tidak bisa dicampuri oleh negara ya. Nah, selanjutnya disebutkan bahwa peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Jadi ketika Anda menyatakan Anda seorang Islam, Anda seorang Kristen, Anda seorang Hindu, Anda seorang Buddha, atau Anda beragama Katolik, sebagaimana 5 agama yang ada di Indonesia itu ya, pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaan tetap menjadi hak masing-masing oleh orang untuk memilih, menganut, dan meyakini. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Jadi negara itu hanya mengakomodir saja yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya sebagai sebuah peristiwa kependudukan penting negara. Inkasu pemerintah adalah mencatat sebagai mestinya status kependudukan seorang sehingga mendapat perlindungan pengakuan, status pribadi, dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut. Nah, ini kita hubungkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jadi setiap permohonan di pengadilan itu akan terhubung dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Segala permohonan yang berkaitan dengan penduduk ya, peristiwa-peristiwa kependudukan termasuk perkawinan yang perlu dicatat. Nah, di sini ada diskusi baru tentang keberadaan dari pasal 35 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, karena di dalam pasal 34 disebut perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Lalu pasal 35A-nya dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Nah, di sini, apakah telah terjadi pertentangan undang-undang? Apakah telah terjadi pertentangan antara Undang-Undang Nomor 35, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 ini dengan Surat Edaran Mahkamah Agung? Nah, itu bisa kita diskusikan. Tapi dalam analisa saya, administrasi kependudukan itu hanya berkaitan dengan sebuah pencatatan. Sebuah pencatatan yang bersumber bisa jadi dari putusan pengadilan. Perubahan nama juga gitu. Perubahan nama, kalau adik-adik mau merubah nama, adik-adik bisa datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama. Saya pernah ya
dapat permohonan perubahan nama itu ada seorang yang minta namanya dirubah menjadi tokoh kartun yang Schwarzenegger itu loh, yang tokoh anime yang paling tren saat ini. Wah, saya melihat apakah dia benar-benar ingin Coba merubah iya. namanya. Ternyata Kok tumben jam 09.00? orang itu ingin merubah namanya karena dia dibully di sosial media. Nah, lalu saya mengabulkan atau saya tidak mengabulkan perubahan nama itu. Kalau saya mengabulkan perubahan nama itu, maka perubahan nama itu bisa dicatatkan di kantor administrasi kependudukan sebagai sebuah peristiwa kependudukan. Jadi misalnya adik-adik ada yang mau namanya diganti jadi Sahrukan gitu ya, atau mau diganti jadi bintang-bintang Korea, itu boleh-boleh saja gitu. Cuman yang mengabulkannya itu mau apa tidak mengabulkan. Dan ketika sudah memang dikabulkan, baru dicatat di kantor administrasi kependudukan yang dulu disebut kantor catatan sipil. Nah, lalu selanjutnya akan dibuat catatan tergantung peristiwa apa. Apakah peristiwa itu akan disebut dalam catatan pinggir, ada yang disebut catatan pinggir ya, atau ada yang pokoknya kantor administrasi kependudukan itu hanya mengakomodir dan mencatat suatu peristiwa. Mengenai peristiwanya itu apa, itu datang dari sumber yang lain. Artinya pencatatan suatu pernikahan ini tidak identik dengan membolehkan atau tidak membolehkan suatu pernikahan beda agama. Itu bukan wilayahnya catatan sipil membolehkan seorang itu menikah apa tidak menikah. Justru yang membolehkan seorang itu menikah apa tidak menikah itu tetap normanya itu berasal dari agama. Negara mengakomodir norma agama. Sedangkan Mahkamah Agung hanya membuat kesatuan persepsi, penafsiran, dan guideline untuk hakim menjalankan tugasnya. Jadi normanya tetap dari agama. Kamu boleh menikah dengan tambatan hatimu itu tetap normanya berasal dari agama. Jadi kalau kamu mau menikah dengan tambatan hatimu ya dek, itu ketika kamu bilang sama orang tua, itu pasti orang tua nasihatnya apa dulu tuh? Nilai apa, norma apa yang biasanya disebut duluan oleh orang tua? Jadi kita bisa sadar bahwa norma yang paling kuat di dalam keluarga itu norma apa? Apakah orang tua langsung menyebut Undang-Undang Nomor 174? Apakah orang tua langsung menyebut surat edaran Mahkamah Agung? Misalnya gitu ya, saya hakim, anak saya mau menikah. Wah, nggak bisa kamu berdasarkan SEMA. Bukan gitu ya, pasti saya ngomongnya, Dek, menurut agama, carilah jodoh yang A, B, C, D. Gitu kan ya. Agama apapun orang tua kalian pasti nilai agama. Jadi kita perlu sadar bahwa Indonesia adalah orang yang diisi oleh masyarakat yang sangat kuat menganut keyakinan agamanya. Nah, hal yang eksternum dari agama itu diatur oleh negara sebagai akomodasi dari nilai-nilai yang memang sudah ada di masyarakat. Jadi, adil apa enggak menurut adik-adik ketika negara mengakomodir nilai yang masyarakatnya enggak mau? Jadi ketika itu yang ditulis di undang-undang, itu sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat, itulah fungsinya negara dalam peraturan perundang-undangan. Jadi menjadi tidak adil kalau tiba-tiba Indonesia melegalkan suatu nilai yang bertentangan dengan agama. Misalnya pernikahan yang apa tuh, yang di luar negeri sudah dilegalkan, di Indonesia belum dilegalkan. Adik-adik boleh buka speakernya? Ada yang mau cerita? Ada nggak yang pernikahan di Indonesia nggak bisa dilakukan, sedangkan di luar negeri bisa dilakukan? Kemarin katanya jadi cewek, Nggak jelas. Oke, ada ya dek. Misalnya pernikahan sesama jenis di luar negeri ada ya? Pernikahan dengan ikan mas koki ada nggak? Terus kemarin saya baca ada pernikahan dengan dirinya sendiri. Jadi ada seorang nenek yang menikah dengan dirinya sendiri. Karena akibat
kandasnya cinta di masa muda, seorang nenek menikah dengan dirinya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan nilai yang bisa diakomodir tergantung di mana hukum itu tumbuh, berkembang, dan bersemi. Nah, di Indonesia yang tumbuh, berkembang, dan bersemi sampai saat ini adalah hukum yang ini. Buktinya apa? Ramean mana deh Undang-Undang Cipta Kerja, KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, ramean mana dampaknya daripada Undang-Undang Perkawinan? Yang turun ke jalan ramean mana deh yang demonstrasi? Artinya, ya, ini mau 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 resen atau suara bocor ya? Artinya ketika Indonesia itu diatur dalam norma dengan norma yang existing yang sekarang, lalu kita lihat apakah ada yang terganggu, ada sistem kestabilan masyarakat itu kalau di dalam hukum adat itu ya, kestabilan masyarakat itu apakah terganggu dengan norma yang ada itu, atau norma itu memang benar-benar lahir dari masyarakat. Nah, selanjutnya tadi kita udah bicara tentang pasal 35A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ya tentang administrasi kependudukan. Saya mencari juga apakah memang pasal itu ada yang sudah mencoba melakukan uji material terhadap pasal itu. Ternyata memang ada yang sudah melakukan uji material, tapi tidak juga mendatangkan norma baru karena permohonan uji materialnya itu dinyatakan tidak diterima. Jadi Mahkamah Konstitusi memang berwenang mengadili, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Jadi saya baca putusan Mahkamah Konstitusinya itu, pemohon merasa khawatir dengan adanya norma dari pasal 35 huruf A yang menyatakan pencatatan pernikahan adalah pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai pencatatan beda agama. Jadi pemohon itu khawatir bahwa itu akan menimbulkan ketidakstabilan dan dia merasa khawatir bahwa anaknya nanti akan merasa diperbolehkan menikah beda agama. Jadi kurang lebihnya seperti itu di dalam permohonannya. Lalu ternyata permohonan itu tidak bisa dipertimbangkan karena ternyata pemohon tidak memiliki kualifikasi atau legal standing sebagai pemohon karena pemohon itu ternyata belum menikah dan belum punya anak. Udah itu lucu-lucu aja itu udah. Itu lucu. Jadi dia itu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi atas kekhawatirannya atas hak konstitusionalnya itu terganggu dengan keberadaan pasal ini. Padahal itu baru dinilai oleh Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai potensi yang baru akan ada karena orangnya ternyata belum menikah dan belum punya anak. Dia takut anaknya nanti anaknya lahir aja belum gitu ya, dia udah takut anaknya nanti akan menikah beda agama gitu. Terus di Mahkamah Konstitusi mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Artinya nol lagi. Kalau permohonan itu tidak diterima artinya nol. Jadi dianggap tidak pernah ada. Bukan merupakan suatu nebis in idem kalau suatu hari akan ada yang mengajukan permohonan itu lagi. Kalau ada yang mau mengajukan lagi boleh. Adik-adik kalau nanti mengajukan permohonan lagi juga boleh ya. Lalu kita masuk kepada ini sebagai suatu bahan diskusi karena memang waktunya mungkin juga sudah sesuai dengan 40 menit ya, tapi saya bacain sebentar analisa melalui pemberitaan media. Jadi saya mengajak adik-adik saya di Fakultas Hukum UNS, kebanggaan saya dan kebanggaan adik-adik semua, bahwa kita melihat suatu isu, apalagi isu hukum, kita sebagai anak Fakultas Hukum itu tidak bisa ikut isu media massa sepenuhnya. Karena kita punya kerangka sendiri cara berpikir hukum. Adik-adik lihat coba pemberitaan di media massa. Kadang-kadang penggugat dibilang penuntut. Ya, Dek ya. Terus mereka menyebut ahli, saksi, itu aja udah beda-beda, ketuker-ketuker.
Jadi segala sesuatu yang bisa menjadi suatu kepentingan bisa saja diberitakan dengan berbagai cara. Nah, makanya ketika adik-adik itu merupakan fakultas hukum, merupakan mahasiswa fakultas hukum atau lulusan fakultas hukum nantinya, adik-adik harus memiliki kerangka berpikir yang fakultas hukum juga. Jadi melihat sesuatu itu regulasinya gimana, normanya gimana, lalu keyakinan saya gimana. Keyakinan saya itu yang penting. Orang boleh berpikir dari utara sampai barat, timur sampai tenggara, tapi keyakinanmu gimana, Dek? Keyakinanmu gimana? Normamu bagaimana? Nah, di sini ada cerita bahwa MA disebut mengalami kemunduran luar biasa karena melarang hakim kabulkan permohonan nikah beda agama. Ini sebetulnya permohonan nikah beda agama atau permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Nah, ini kan dua terminologi yang berbeda ya, karena semanya bunyinya pencatatan pernikahan beda agama. Lalu kita loncat ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya judulnya mengkaji larangan pernikahan beda agama. Dan di sini ada sebuah dialog yang isinya ada beberapa tokoh agama dan ada perwakilan juga dari kantor pencatatan sipil yang peserta dialog ini terdiri dari beragam kelompok yang membahas tentang topik pernikahan beda agama menanggapi surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 yang di sini disebutkan berisi larangan kepada semua hakim dalam mengizinkan pencatatan pernikahan beda agama. Terminologinya betul ya, pencatatan pernikahan beda agama. Nah, di sini ada berita lebih panjang lagi di sini. Lalu ada juga berita yang judulnya gini. Ini kompasiana.com. Kalau kompasiana.com itu konten ini menjadi tanggung jawab blogger. Jadi ada juga yang kontennya itu yang ditulis oleh blogger yang tidak ada dari kantor pemberitaan itu bertanggung jawab terhadap isinya. Jadi kita harus bisa membedakan dari semua berita apapun yang menyinggung tentang hukum, kita lihat ini pendapat orang atau pendapat suatu kantor pemberitaan atau ini sudah merupakan berita yang ilmiah. Nah, di sini judulnya gini, pupus sudah rencana pernikahan beda agama karena aturan terbaru. Apakah surat edaran Mahkamah Agung ini aturan? Nah, itu kita harus punya pemikiran tersendiri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Lalu akan timbul pertanyaan, ini boleh jadi diskusi nanti. Antar agama, apakah sama ataukah beda dengan antar denominasi agama? Jadi menurut kompilasi hukum Islam, perbedaan agama itu gimana? Boleh nikah apa enggak? Terus bagaimana dengan kitab hukum kanonik? Aturannya gimana? Nah, lalu ini yang saya nggak tahu, saya belum juga dapat referensinya, mungkin adik-adik nanti ada yang tahu bagaimana tentang nasib penganut kepercayaan terhadap pernikahan mereka. Itu saya betul-betul nggak tahu. Referensinya juga saya tidak dapatkan. Terus dari putusan yang sudah terlanjur ada, terbit, bisa dilakukan upaya hukum nggak? Lalu bisa dilakukan pencatatan apa tidak? Baik, ini dulu pemantik dari saya untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya ingin mendengarkan pendapatnya adik-adik yang muda, bersemangat, dan belum pegal-pegal. Jadi pendapatnya masih original ini. Saya kembalikan kepada moderator, pada Ibu Dr. Zeni. Monggo Ibu. Injih, terima kasih sekali Ibu Rika Budianti ya, Masya Allah tadi sudah secara umum ini sudah dipaparkan dengan sangat jelas dan sangat luas dari sisi tata urutan perundang-undangan bagaimana kedudukan dari SEMA ini juga dari perspektif hukum atau perundang-undangan yang lain ini tadi dari segi pencatatannya pencatatan kependudukan itu tadi dan saya kira ini juga dari semua hal yang terkait dengan tata urutan perundang-undangan tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas. Nah ini mungkin yang terakhir tadi ya bagaimana perkawinan beda agama ini kemudian kelanjutannya seperti apa ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini sangat
plural ya, artinya ada banyak agama dan mungkin ketika kita berinteraksi dengan berbeda agama itu secara real di masyarakat itu masih banyak sekali ya, mungkin berbeda apa itu perkawinan beda agama. Nah, ini solusinya seperti apa? Dan kemudian ini tadi apa upaya hukum atas permohonan yang sudah apa tadi uh, sudah ditetapkan oleh hakim. Mungkin ini menjadi satu pertanyaan-pertanyaan atau mungkin kelanjutan dari diskusi ini. Atau tadi adik-adik yang ingin menanggapi terkait tentang atau belum jelas terkait tentang apa yang sudah dipaparkan Ibu tadi. Silahkan siapa yang mau apa itu mau bertanya atau mau menanggapi atau mau memperdalam diskusi ini. Nah, ini silakan raise hand atau langsung ada yang mau menanggapi adik-adik? Silakan untuk bisa raise hand. Ini ada 255 ya dari adik-adik mahasiswa yang tersebar di berapa kelas ini? Ada sekitar berapa itu? 6 atau 5 atau 6 kelas nggih? 7 kelas atau bahkan karena kelas saya ada 2. Mbak Indra, Mas Indra Saputra ini terlebih dahulu. Langsung saja Mas Indra Saputra nggih. Monggo Mas Indra. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Zeni yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih. Dan Silahkan. mohon maaf juga kepada Bu Dika Tama dan Bu Lutfi serta Bu Ini Zeni. kelas apa ya Mas Kalau Indra? saya belum bisa on kamera karena memang ada kendala. Jadi gitu. Setelah kita mendengarkan paparan unik dari Hakim Justisial Bu Dika Tama mengenai perbedaan nikah agama, mungkin ini menjadi denial dari teman-teman semua ya yang sekarang statusnya lagi rasa percintaan dengan yang berbeda agama. Namun ketika kita cermati, tadi kan semua ini bersifat seperti berseeking ya Bu, untuk menjadi guideline saja. Dan pada ujungnya memang negara hanya mengakomodir sebagai tujuan daripada hukum dari agama itu sendiri. Nah, pertanyaannya Bu, kalau misalnya kita sebagai warga negara Indonesia kan memang secara norma itu dituntut untuk patuh terhadap agamanya sehingga tidak boleh menikah terhadap beda agama. Kalau misalnya ada suatu peristiwa pernikahan tersebut itu berlangsung di luar negeri sama-sama WNI, lalu mereka balik ke Indonesia, ya, Dek, apakah suaranya status hilang, Dek. pernikahan? Halo, apakah suara saya jelas? Jelas ya. Silakan. Coba diulang lagi, Ya. Dek. Baik. Apabila ada suatu peristiwa kedua pasangan ini berstatus warga negara WNI yang kemudian menikah di luar negeri selama mungkin berlangsung sudah lama dan sudah mempunyai keturunan juga anak, lalu mereka balik ke Indonesia, apakah hubungan pernikahan mereka ini dianggap sah atau bagaimana? Terima kasih. Ibu ini kayaknya baru ada satu penanya atau mungkin bisa langsung dijawab untuk memantik yang lain nanti untuk bisa mempersiapkan pertanyaannya. Oke. Nah, saya kembali ke slide yang tadi ya. Nah, itu tentunya merupakan suatu peristiwa yang selama ini dianggap sebagai penyelundupan hukum ya, Dek. Itu kalau saya lihat di pemberitaan media massa, itulah caranya yang selama ini bisa dilakukan. Mungkin dengan adanya surat edaran ini, secara kantor kependudukan dan pencatatan sipil, mereka juga mempunyai suatu cara tersendiri. Karena memang saya baca juga di pemberitaan bahwa kantor pencatatan sipil ada yang menolak setelah adanya informasi-informasi yang beredar bahwa pernikahan beda agama ini menjadi sebuah larangan gitu. Tapi memang pada kenyataannya ini banyak yang bisa diterobos dengan pencatatan seperti itu. Karena kan kantor pencatatan sipil itu tidak menegakkan norma apapun, dia hanya mencatat saja sebetulnya kan. Gitu. Mungkin itu, Dek. Jadi untuk nanti perkembangannya seperti apa, kita akan wait and see ya, Dek.
Tapi sampai saat ini tentunya kita lihat pemberitaan di media memang itu caranya yang sudah ditempuh banyak orang selama ini dan itu berhasil. Mereka mendapatkan pencatatan. Cuma nanti akan menjadi masalah baru ketika dalam pernikahannya itu ada permasalahan. Maka peradilan mana yang akan berwenang mengadilinya? Misalnya waris, maka waris itu akan dibagi berdasarkan hukum yang mana. Nah, itu nanti semua akan menjadi wilayah hukumnya hakim untuk memikirkan lebih jauh lagi konsekuensi-konsekuensi dari pengesahan pernikahan beda agama yang dilakukan luar negeri, tapi di luar negeri, tapi pada kenyataannya memang ada yang berhasil gitu. Oke, itu jawaban saya sampai situ dulu deh. Nanti bisa kita wait and see. Ya. Oke, terima kasih Ibu Rika. Yang lain mungkin akan ya lagi ini ada Mas Adrian, ya, ada Mas Adrian, ada Mas Panji Asmono ya. Mas Adrian terlebih dahulu ya. Ya, tadi kemudian selanjutnya nanti langsung saja Mas Panji. Ya, monggo Mas Adrian. Terima kasih pertanyaan atas kesempatannya Ibu. Saya izin untuk menyampaikan bagaimana pandangan saya terkait hal ini yang sedari tadi disampaikan oleh Ibu Rika Tama, yang tadi itu menyampaikan bahwa yang memperbolehkan atau tidaknya orang menikah itu adalah agama. Sedangkan negara itu hanya mengakomodir nilai masyarakat yang artinya menjadi tidak adil ketika negara itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang oleh agama yang dianut oleh masyarakatnya. Nah, mungkin saya di sini akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Mas Putra. Karena jika kita melihat fakta sosiologis ya di Indonesia itu memang pernikahan beda agama itu tidaklah sedikit jumlahnya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya di sini, sampai mana negara itu dapat bertindak jika memang terjadi perkawinan antar agama itu terutama di Indonesia? Apakah sebatas tidak dicatatkan di kantor catatan sipil atau bagaimana? Seperti itu Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, makasih. Langsung yang pertanyaan selanjutnya Pak dijawab satu-satu Ibu. Ini saya jawab dulu ya. Oh, monggo silahkan. Ini dari De Adrian ya. Adrian. Makasih De Adrian, saya senang sekali sudah memberikan pendapatnya. Ini sebagai cikal bakal pendawa hukum ya, pendawa hukum Indonesia ya. Amin. Jadi tentunya itu kan merupakan suatu akomodasi dari nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, lalu konsekuensinya ini tentunya dipikirkan juga lebih jauh lagi bahwa suatu pernikahan beda agama itu konsekuensi yang paling tinggi yang akan terjadi itu mungkin terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan. Gitu, Dek. Nah, coba Dek, apalagi tadi saya apakah sudah terakomodir? Coba De Adrian. De Adrian. Bagaimana Ibu? Iya, tadi pertanyaannya apakah konsekuensi terus apalagi Dek? Sebatas sampai mana batas negara itu dapat bertindak terhadap praktik perkawinan antar agama itu, Ibu. Oke. Nah, kalau kemampuan negara untuk bertindak itu tentu suatu hal yang luar biasa rumit itu ya. Dek ya, pertanyaan itu luar biasa rumit dan itu mungkin Dek Adrian yang harus memikirkan karena itu yang harus dipikirkan oleh pendawa hukum dan pemimpin masa depan. Jadi itu biar Dilan aja yang mikir. Itu berat ya Dek. Jadi sebatas mana negara bisa bertindak. Tadi saya katakan bahwa negara itu bisa mengakomodir hanya hal yang sifatnya forum externum. Tapi ini tentu perkawinan ini sudah forum eksternum, udah bagian luar dari keagamaan seseorang yang dideklarasikan dan berkonsekuensi dengan lahirnya anak-anak. Nah, tentunya bagian dari yang harus dilindungi paling besar dalam perkawinan itu anak-anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Jadi banyak sekali anak yang kebingungan dengan keberagamaannya karena orang tuanya beda agama. Itu masalah yang sangat luar biasa pelik. Apalagi ternyata dalam perjalanannya pernikahan itu tidak selamanya mulus. Pernikahan itu ada konfliknya. Dan ketika perjalanan pernikahan itu sudah masuk usia 20, 30 tahun gitu ya, ketika masing-masing sudah tidak mempesona lagi,
itu ternyata nilai-nilai moral, nilai batin itulah yang bisa membuat perkawinan itu survive. Ketika yang satu sudah botak, beruban gitu ya, perutnya udah gendut, yang satu yang wanitanya juga sudah semakin cerewet, semakin galak setiap hari gitu ya. Itu yang bisa mempertahankan pernikahan itu nilai-nilai yang ada di dalam hati, nilai-nilai moral, nilai-nilai filosofi, itu yang bisa menguatkan. Nah, saya juga mengalami banyak sekali kisah-kisah di ruang mediasi dan di ruang sidang yang diwarnai konflik perbedaan agama ketika pernikahannya sudah berjalan. Waktu sama-sama mau menikah, nggak ada masalah. Tapi ketika sudah reuni, habis reuni kok mendadak mempermasalahkan beda agama. Dari kemarin nggak mempermasalahkan beda agama, habis reuni mempermasalahkan beda agama. Makanya sejauh mana negara mengatur, ya itu tadi undang-undang itu cukup memberi acuan, lalu Mahkamah Agung cukup memberi aturan juga, bukan aturan, sorry, memberi guideline juga. Jadi negara itu sejauh itulah negara itu bisa bertindak. Tapi kalau untuk lebih jauh lagi, misalnya itu pasti harus banyak hal yang dipikirkan. Tidak mungkin negara bisa membatalkan pernikahan yang sudah lahir anak-anak di situ, nggak mungkin ya. Itu mungkin akan bertentangan dengan hak asasi manusia, akan dibentengi oleh banyak orang yang merasa dilanggar hak asasinya gitu. Tapi guideline ini, acuan-acuan di awal ini bisa dibilang direction of use ya, bukan untuk memperbaiki kerusakan ya, bukan untuk sesuatu yang sudah berjalan terus mau diapakan, nggak seperti itu, tapi guideline di awal negara memberikannya itu sejauh ini. Tapi untuk lebih jauh dari itu akan sangat rumit. Biar Dilan aja yang memikirkan ya, di Adrian ya. Oke. Iya, ya biar Dilan yang memikirkan ya Bung ya. Ternyata memang sulit sekali untuk bisa Sulit. bicara tentang perkawinan beda agama ini. Oke, langsung saja Mas Panji ya untuk selanjutnya tadi yang penanya setelah Mas Andrian tadi. Mas Panji silahkan. Nanti Baik, Mbak terima kasih Ibu Mas atas waktu Orvola yang dan Mbak diberikan. Firliana. Ya, silahkan Mas Panji. Ya, sebelumnya ini saya bertanya melalui pengalaman pribadi di keluarga saya, Bu. Kebetulan saya memang awalnya berasal dari keluarga non-Muslim. Kedua orang tua saya menikah dengan cara Katolik. Namun seiring berjalannya waktu, ibu saya itu pindah agama ke Islam, menjadi seorang Muslim. Saya pun sedemikian. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ketika sedemikian, eh, ketika sudah berjalannya pernikahan itu berpindah agama, apakah pernikahannya masih tetap dianggap sah? Mungkin seperti itu. Oke. Kalau itu mungkin lebih baik, lebih sangat baik lagi untuk dikonsultasikan kepada pemuka agama. Jadi ketika ini konversi dari Katolik ke Islam ya, ke Islam ya. Nah, itu nanti kalau di dalam peradilan agama ketika sudah sama-sama beragama Islam kan ada yang namanya isbat nikah. Ada yang namanya isbat nikah. Jadi semua kemungkinan itu bisa dilakukan. Gitu deh. Mungkin itu aja. Ini berkaitan dengan hukum prosedural ya. Jadi saya sarankan untuk berkonsultasi dengan pemuka agama, lalu ke pengadilan agama juga untuk melakukan isbat nikah. Nah, di situ apa konsekuensinya dari isbat nikah yang di peradilan agama? Maka hukum Islam, hukum perkawinan Islam akan melekat dalam perkawinan yang ini. Tapi yang perkawinan yang sudah ada tidak dinafikan keberadaannya, tetap. Itu contohnya sebagai contoh pengadilan agama itu banyak sekali menerima permohonan isbat nikah, bahkan pengadilan negeri juga menerima permohonan penetapan pengakuan pernikahan itu dari orang yang dahulunya menikah secara agama, lalu didaftarkan dan diisbatkan kembali pernikahannya sehingga memenuhi kriteria pernikahan yang dicatatkan gitu. Oke, itu aja Dek jawabannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Semoga sukses. Amin amin. Ya, langsung
Penanya selanjutnya, Mas Orfola, Muhammad Orfola, ya silakan. Baik, sebelumnya Bu izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Urfula Kurniawan, saya dari kelas E, NIM saya E002453. Mungkin saya izin melanjutkan pertanyaan dari Mas Panji tadi. Bagaimana kasusnya jika ternyata di dalam agama itu diperbolehkan antara nikah beda agama? Namun seperti yang kita tahu bahwasannya di negara saat ini tidak mengakui sisi apabila ingin menikah beda agama. Itu tidak dapat dicatatkan mungkin ya. Lalu dalam kerangka negara hukum demokratis ini ya, Ibu, mana sih yang harus diutamakan? Apakah prinsip moralitas agama yang dianut mayoritas atau malah prinsip universal HAM dan kebebasan sipil? Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Mas Muhammad Orfola. Oke. Kalau tadi pertanyaan pertama, bagaimana jika di dalam agamanya memang diperbolehkan menikah beda agama? Nah, ini juga berdasarkan referensi yang saya telusuri, di masing-masing agama itu ada nilai-nilai yang ternyata strict tidak bisa menikah ketika beda agama, ada juga nilai-nilai yang tidak terlalu strict untuk menyatakan suatu pernikahan beda agama. Contohnya di dalam Islam itu mungkin koreksi saya ya kalau saya kurang tepat, di dalam Islam itu pernikahan itu dibolehkan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Lalu tapi tidak diperbolehkan antara wanita muslim dengan laki-laki ahli kitab. Nah, pertanyaan selanjutnya dari tafsir agama itu berkembang. Yang dimaksudkan dengan wanita ahli kitab itu masih ada apa tidak sekarang gitu. Jadi itu menjadi wacana yang didiskusikan dengan sangat panjang sampai wacana itu diakomodir oleh kompilasi hukum Islam yang dinyatakan bahwa pernikahan beda agama itu tidak bisa dilakukan. Jadi itu udah diakomodir. Nah, terus sebagai referensi lainnya itu ada kitab hukum kanonik. Mungkin adik-adik yang Katolik lebih tahu daripada saya tentang kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik itu memperbolehkan pernikahan beda agama dengan izin dari keuskupan. Tetapi mengharuskan keturunan atau anak-anak yang lahir dari agama itu untuk ikut kepada agama Katolik. Nah, ini di sini di satu sisi diperbolehkan, tapi di sisi lain tetap ada nilai-nilai yang dipertahankan. Jadi semua agama itu tentunya punya nilai-nilai yang harus dipertahankan sesuai dengan agamanya. Jadi memang boleh, tapi nanti akan menjadi keharusan bagi anak-anaknya untuk tetap beragama Katolik atau diwajibkan upaya yang kuat untuk mendidik anak-anaknya secara Katolik. Nah, itu nanti bisa juga dibantah lagi. Lah, gimana kalau anak-anaknya nggak mau gitu ya? Wah, itu jadi diskusinya ini kita panjang sekali dan nggak bisa selesai diskusinya ya. Makanya saya selalu bilang let's wait and see. Nah, selanjutnya ada lagi suatu penetapan pengadilan yang di situ secara penelusuran perkara itu disebut sebagai penetapan pernikahan beda agama. Tapi di dalamnya itu adalah pernikahan antara seorang beragama Katolik dengan seorang Kristen, Protestan. Apakah itu merupakan suatu perbedaan agama atau perbedaan denominasi? Nah, itu kriterianya apa? Seperti itu. Nah, makanya ketika saya membaca putusan dari seorang hakim yang membolehkan seorang Katolik menikah dengan seorang Protestan, itu dalam persepsi saya ini tuh masih memungkinkan apa enggak? Tapi di situ ditulis di kitab hukum kanonik antara lain ya, ini penelusuran saya ya, koreksi saya kalau saya salah. Saya hanya membaca saja dari sumber-sumber tertentu. Itu dinyatakan bahwa selama yang non Katoliknya sudah dibaptis juga gitu. Nah, selanjutnya itu menjadi suatu kemungkinan yang sangat luas
kemungkinan yang sangat luas bagi seorang hakim untuk memutuskannya. Karena surat edaran Mahkamah Agung ini kan namanya surat edaran, bukan peraturan yang bersanksi. Itu sebagai contoh saja permohonan perubahan kelamin gitu. Ini kasusnya bisa sama, bisa beda. Saya bisa bilang saya pernah melakukan perubahan kelamin seseorang. Apakah saya akan berani melakukan penetapan perubahan seorang seperti Ade De Orvola ini ya? Saya berani nggak misalnya De Orvola minta perubahan jenis kelamin? Mungkin saya bilang saya nggak akan berani karena De Orvola ini memang laki-laki betulan gitu. Tapi kasus yang saya hadapi, saya mendapat permohonan perubahan kelamin dari seseorang yang memang secara real, secara biologis mempunyai dua kelamin, gitu. Itu harus diapakan kalau seperti itu? Mungkin ini bisa jadi beda, makanya profesi hakim itu nggak akan pernah digantikan oleh seorang robot. Kalau seorang robot kan ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kan ya kotaknya dicentang, centang, centang, I'm not robot gitu ya. Nah, kalau hakim nggak bisa begitu. Jadi seorang yang sama-sama minta perubahan jenis kelamin, lalu fatwanya kelamin itu nggak boleh dirubah-rubah misalnya. Terus seorang hakim langsung menolak perubahan jenis kelamin, padahal dia secara real mempunyai dua kelamin, betul-betul ada menempel di tubuhnya dua kelamin. Nah, itu bagaimana? Apakah sama hukumnya dengan perubahan seorang laki-laki murni menjadi seorang perempuan atau seorang perempuan murni minta jadi laki-laki gitu? Tentunya itu merupakan wilayah hukum yang tidak bisa saya jawab dengan A, B, C, D, hitam atau putih, tergantung kasusnya. Gitu ya, Dek ya. Jadi selamat datang di dunia hukum, Dek. Banyak sekali warnanya, rupa-rupa warnanya. Oke, Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sudah ini kalau ini langsung dilanjutkan. Ini ada banyak sekali yang tanya Ibu. Oke. Ini selanjutnya ini ada Mbak Berliana Juwita Maharani. Silakan Mbak. Atau nanti bisa langsung keseluruhan atau satu-satu seperti ini Ibu? Keseluruhan aja deh. Mungkin kita keseluruhan. punya waktu sedikit lagi ya Bu, berapa menit lagi? Masih ada setengah jam. Oke, sip. Sampai jam 12 nanti ini kelihatannya kalau banyak sekali yang bertanya seperti ini. Bisa Sangat juga menarik. di teks. Ya. Monggo Mbak Ferdiana, silahkan langsung saja. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apabila pertanyaannya ternyata hampir sama, mohon dimaafkan Bu, karena sinyalnya di tempat saya cukup kurang baik ya. Sudah Jadi dimaafkan. pertanyaan saya itu, uh, apa implikasi hukum terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama yang tidak dicatatkan gitu. Terus status keperdataan dan kewarganegaraan anak-anak ini akan diakui oleh negara atau tidak? Dan bagaimana gitu Bu statusnya? Selanjutnya, nasib putusan pengadilan yang sebelumnya telah mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama sebelum terbitnya SEMA ini bagaimana Bu? Gitu. Terima kasih Bu. Banyak tadi ya meskipun pertanyaannya singkat. Oke. Langsung ini ditanggalkan dulu Ibu. Langsung pertanyaan selanjutnya ya. Monggo. Ya. Langsung Mas Ariel. Mas Ariel Firdaus. Oke, baik. Tadi apakah benar Muhammad Arif Firdaus ya yang disebut? Muhammad Ariel Firdaus ya, betul? Betul. Muhammad Ariel Firdaus, betul? Silakan. Ya, benar-benar, Bu. Baik, langsung saja. Pertanyaan saya adalah, saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengisyaratkan bahwasanya perkawinan itu berdasarkan hukum agamanya masing-masing dapat dianggap bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 dan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak untuk membentuk keluarga dan kebebasan beragama. Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana seharusnya hukum positif di Indonesia ini menanggapi praktik pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan kemudian didaftarkan di Indonesia? Apakah pengakuan terhadap pencatatan tersebut tetap konsisten dengan asas kedaulatan hukum nasional?
Itu saja, Bu. Bagaimana? Yang kedua gimana, Dek? Bagaimana seharusnya Ya, sikap bagaimana terhadap seharusnya perkawinan di luar negeri yang dicatatkan di sini? bagaimana seharusnya hukum positif di Indonesia menanggapi praktik pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan kemudian ditatarkan di Indonesia. Nah, apakah hal tersebut itu tetap mendapatkan pencatatan konsisten dengan asas kedaulatan hukum nasional? Oke. Jelas ya. Selanjutnya, selanjutnya Mas Java Torik. Java Torik ya. Baik, Ibu, terima untuk suara saya terdengar ya. Ya, sudah terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Akan tetapi saya mohon maaf jika pertanyaannya ternyata sama seperti Mas Adrian dan juga Mas Orvola. Yang beda aja, Mas. Yang Yang sama dimana mungkin. mengingat SEMA ini kan merupakan bentuk petunjuk teknis. Dan saya ingin bertanya sejauh mana Mahkamah Agung memiliki kewenangan normatif untuk membatasi praktik pengesahan perkawinan beda agama yang sebelumnya dapat dilakukan melalui celah-celah hukum yang ada. Kemudian dalam pandangan hukum Islam, apakah Maaf, Dek, tadi tindakan ini terputus. Maaf, Dek, tadi terputus yang terakhir kalimatnya, Dek. Sejauh mana Mahkamah Agung mempunyai apa? memiliki kewenangan untuk membatasi praktik pengesahan perkawinan beda agama yang sebelumnya dapat dilakukan melalui celah-celah hukum yang ada. Kemudian dalam pandangan hukum Islam, apakah tindakan semacam ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah dalam menjaga agama atau justru nantinya menimbulkan problem baru terkait kejelasan hukum dalam masyarakat. Ini kita batasnya ke semua ya Ibu nggih? Masih banyak sekali. Dibatasi saja, Ben. Satu Kasihan lagi ya. Bu Hakim nanti. Ya, makanya. Ini satu lagi yang sudah tercatat di sini tapi Mas Karin. Ini ya, Mas siapa ini? Fran Sarflo Sinaga. Ini yang terakhir saya kira. Yang perempuan belum ada nih, Bu. Belum ada. Tadi perempuan satu ya. Oh iya, satu ya. Atau ini yang perempuan aja nggih? Ini Mas. Enggak, yang tadi nggak apa-apa. Yang tadi sudah disebut nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang sudah disebut. Ya, oke, silakan Mas Frans. Oke Bu, mengingat SEMA ini Oke Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Di sini saya melihat bahwasanya SEMA itu keluar pada tanggal 17 Juli 2023 ya Bu ya. Iya. Nah, sedangkan ada kasus yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2023, tepat hampir 1 bulan setelah SEMA diterbitkan dan diberlakukan. Nah, di sana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nah, di sini dalam pokoknya itu memberikan izin pernikahan beda agama antar dua pasangan calon mempelai suami istri. Nah, melihat ini bahwasanya memang kedudukan pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 memiliki kedudukan lebih tinggi ya, Bu, daripada SEMA. Sebagaimana SEMA tadi disebutkan hanya sebagai guideline atau petunjuk teknis untuk pelaksanaan sebagaimana hukum agama yang berlaku. Nah, yang ingin saya pertanyakan ya Bu, apakah hakim akan apa dasar pertimbangan hakim untuk memberikan persetujuan untuk pernikahan beda agama tersebut? Dan bila kita tambahkan dengan adanya skenario terjadinya ketidaksengajaan hubungan antara dua mempelai itu seorang perempuan dan laki-laki dan perempuannya sudah hamil begitu Bu. Apakah ada kemungkinan besar untuk diterima pernikahan beda agama tersebut begitu? Oke.
Monggo Ibu, ini ada banyak sekali pertanyaan dan beragam mungkin pertanyaannya. Ini monggo silakan langsung saja. Ini tadi mulai Iya. dari ya, tadi Mas Mbak Berliana, ada Mas Javatorik, Mas Ariel Firdaus, dan kemudian juga Mas Satrio. Nah, ini. Oke, saya catat dulu ya, masih Injih, ada injih. yang belum tercatat. Ini masih boleh tanya ya, Bu? Kayaknya ini kita sudah batasi Satu lagi terlebih nggak apa-apa dahulu. deh, Bu. Satu lagi nggak apa-apa, nggih. Mbak Aisyah, siapa ini? Mbak siapa? Mbak Adres. siapa? Mbak Adres. Andreas. Iya. Andreas Anissa Iya. Mahdian. Ya, Ya silakan. Bu, terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk tanya. Karena tadi banyak banget dan teman-teman kelihatannya sangat semangat buat tanya kepada Ibu. Dan terima kasih atas pemaparannya. Sebelumnya pertanyaan saya cukup simpel aja sih Bu. Kan melihat dengan pasal 29 Undang-Undang 1945 kan kita punya hak untuk kebebasan beragama nih. Pertanyaan saya cuman kayak mengapa negara itu menggunakan kayak tafsir agama dalam sebagai sebuah dasar hukum, maksudnya kayak condong ke arah satu agama aja, padahal kan kita bebas sih untuk memilih agama dan terkait dengan pernikahan beda agama itu aja sih, Bu. Makasih. Ya, Oke. ya kayaknya tadi sudah ada yang mirip-mirip begitu ya pertanyaannya. Oke. Injih, monggo Saya langsung coba saja jawab Ibu. satu persatu ya. Injih, terima kasih. Tapi karena banyaknya jawaban mungkin yang sudah terserap dalam satu mungkin Nanti bisa diulang lagi ya. Dari Mbak Juwita. Nasib anak-anak Berliana yang perkawinannya tidak dicatat. Oke. Nasib dari anak-anak yang perkawinannya tidak dicatat dalam agama manapun perkawinannya tidak dicatat ya. Ini mungkin tidak hanya dalam konteks pernikahan beda agama, tapi juga dalam konteks pernikahan yang satu agama tapi tidak dicatatkan. Tentunya akta kelahirannya dia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Gitu. Jadi itu prosedural sekali ya jawaban saya. Jadi konsekuensinya seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, nasib dari putusan yang sudah ada. Nasib dari putusan atau penetapan ya dalam hal ini permohonan itu implikasinya adalah penetapan yang sudah ada. Itu tadi juga sudah saya tantang dalam bibit diskusi kita siang hari ini, bagaimana dengan nasib putusan yang sudah ada? Tentunya yang sudah ada dia berjalan sebagaimana penetapan lainnya. Karena Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasal 35-nya itu penjelasannya pasal 35-nya itu tetap eksis. Sedangkan SEMA ini sifatnya hanya guideline saja. Jadi dia seperti putusan yang sebelum adanya SEMA ini. Itu dieksekusi. Bahkan pernikahan beda agama itu penetapannya itu sudah sejak adanya sistem informasi penelusuran perkara di Mahkamah Agung tuh sudah ada penetapan semacam itu. Jadi bukan hanya baru belakangan ini. Jadi tahun 2010 sudah ada. Jadi Mahkamah Agung itu punya sistem informasi penelusuran perkara sejak tahun 2012 namanya CTS. Case Tracking System. Nah, habis itu diganti menjadi SIPP di tahun 2000 sekitar 2016. Itu menjadi lebih terperinci sekali. Dari semua pencatatan putusan dari berbagai pengadilan di seluruh Indonesia yang jumlahnya ada ratusan itu banyak sekali yang sebelumnya yang artinya yang nggak viral ya, putusan itu nggak viral, tapi putusan itu sudah eksis sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya sebelumnya ya dieksekusi sebagai sebuah pencatatan yang dicatatkan di catatan sipil. Memang real, memang itu ada, memang itu kenyataan gitu. Nah, terus tadi kan saya tanting juga bagaimana upaya hukumnya. Nah, upaya hukumnya itu kan baru kita bisa lihat kalau ada yang mengajukan upaya hukum. Sedangkan orang yang dikabulkan permohonannya, pihaknya kan cuma satu kalau permohonan. Lalu siapa yang mengajukan upaya hukum? Jadi tidak ada orang yang berkapasitas untuk melakukan upaya hukum. Kalau memang dia sudah dikabulkan, kan dia sudah selesai dengan masalahnya. Kecuali kalau gugat menggugat, ada penggugat, ada tergugat. Penggugat tidak puas, upaya hukum. Tergugat tidak puas, upaya hukum. Tapi kalau pemohon sudah dikabulkan, tentunya
upaya hukumnya itu jadi nggak ada. Makanya kita nggak bisa lihat nasib dari putusan itu di tangan Mahkamah Agung seperti apa. Karena upaya hukum dari penetapan dari sebuah permohonan itu bukan banding. Tapi upaya hukum lainnya masih memungkinkan. Bisa kasasi, bisa juga PK. Tapi itu tidak ada contohnya karena orang yang sudah dikabulkan tidak mengajukan lagi upaya hukum. Karena hukum perdata ini pada intinya hanya berbasis pada kepentingan manusia. Kalau udah nggak ada kepentingan lagi, ya udah nggak ada ceritanya. Oke, selanjutnya dari Mas Firdaus. Tadi Mas, di dalam share screen saya, itu termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mas Firdaus bisa lagi baca lagi putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang tadi saya share di situ. Nah, di situ, nah, di sini ada pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu mempunyai ranah untuk menguji materialkan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, namanya judicial review. Ini kalau diterjemahkan judicial review ini kan sebetulnya sama dengan uji material. Sama apa enggak ya? Judicial review sama uji material. Tapi kalau uji material dikenal sebagai kewenangannya Mahkamah Agung untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi yang kita sebutkan di sini menguji undang-undang itu apakah sesuai dengan UUD 45. Jadi di sini di dalam pertimbangannya itu disebutkan bahwa apakah ini bertentangan sebagai hak konstitusional, disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hak asasi manusia yang dikenal di Indonesia adalah hak asasi yang berdasarkan pada ideologi Pancasila. Adapun perkawinan merupakan bentuk dari ibadah. Jadi suatu hal yang diberikan rambu bahwa suatu hal itu berbeda, hubungannya antara dua orang itu diatur. Artinya, kalau Anda sesama manusia, tapi Anda berbeda agama, hubungan apa yang bisa Anda lakukan? Apakah Anda bisa berteman? Bisa banget. Bersahabat? Bisa banget. Tolong-menolong? Bisa banget. Tapi kalau menikah, pikir dulu. Itu. Beda ya menikah, berteman, bersahabat, tolong-menolong, bahu-membantu, saling mendukung dengan menikah. Menikah itu ada konsekuensi hukum sebagai suatu perjanjian yang masing-masing diikat oleh agamanya masing-masing. Makanya akan sangat menjadi persoalan ketika dua sistem itu dileburkan dalam suatu perjanjian. Dua pihak memiliki landasan berbeda, tapi mau membuat suatu perjanjian yang sangat besar. Gitu. Jadi di dalam konteks ini, apakah hak asasi manusia itu dilanggar? Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dipertimbangkan tidak dilanggar dengan memberikan sinyal bahwa pernikahan itu dilakukan oleh orang yang memang bisa menikah saja, yaitu yang seagama saja. Itu tidak melanggar. Itu kata Mahkamah Konstitusi ya, Dek. Kalau kata Ade Firdaus, kata saya, beda juga. Kita bisa diskusi lagi di waktu yang lain. Tapi Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan seperti itu. Kalau kata saya, mungkin kalau saya terlanjur cinta, ya mungkin beda lagi masalahnya gitu. Kalau adik terlanjur cinta, mungkin pendapatnya juga akan beda lagi. Nah, tapi ini yang kita bahas kali ini dalam forum ini, apa yang disebut oleh Mahkamah Konstitusi, apakah itu bertentangan apa tidak. Jadi di sini disebutkan perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Jadi memilih agama dan kepercayaan boleh. Jadi negara tidak melarang juga perpindahan agama. Negara juga nggak melarang perpindahan kepercayaan. Baik pun secara forum eksternum yang terungkap, misalnya Anda mendeklarasikan sekarang agama Anda Islam, besok Kristen, besok Hindu, besok Buddha, itu negara tidak ada melarang. Jadi tidak ada kebebasan beragama yang dilanggar di sini.
Tapi pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaan tetaplah menjadi hak masing-masing untuk orang memilih, menganut, dan meyakini agamanya. Di sini hanya negara mengatur tentang pencatatan pernikahan, gitu. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi itu tidak bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 UUD 45. Mungkin itu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya hukum positif dan sikap terhadap pernikahan beda agama di luar negeri? Apakah konsisten? Nah, itu mengenai konsistensinya bisa dibilang belum konsisten ya. Tadi ada adik yang tanya bagaimana setelah munculnya SEMA itu kok masih ada hakim yang mengabulkan. Nah, karena itu berupa himbauan tanpa sanksi, ketika ada hakim yang mengabulkan, mungkin dia hanya terikat pada kedudukannya sebagai hakim, sebagai pegawai Mahkamah Agung, sebagai unsur dari Mahkamah Agung yang harus mentaati kode etik, dan memiliki juga konsep pengawasan di Mahkamah Agung itu. Jadi hakim itu diawasi dari setiap putusan-putusannya. Tapi diawasi bukan dengan pendapat atau pemikirannya. Tetap hakim itu sifatnya mandiri, bukan diawasi untuk pertimbangan hukumnya. Tapi diawasinya misalnya ketika dia menjatuhkan putusan dia imparsial, oh dia nggak adil karena pemohonnya itu ada kepentingan, misalnya pemohonnya itu eh, eh, memberikan sesuatu, misalnya seperti itu bertentangan dengan kode etik hakim. Tapi tentang pemikirannya ketika dia mengabulkan atau tidak suatu masalah itu tidak 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 menjadi bagian dari pengawasan. Artinya ketika Anda mempunyai pertimbangan hukum itu berdasarkan integritas, tidak ada kode etik yang dilanggar, ya itu putusan gitu. Jadi kalau untuk SEMA ini itu adalah himbauan yang itu nanti mekanismenya akan diserahkan kepada mekanisme pengawasan hakim. Tapi mengenai putusannya itu sendiri sudah keluar, sudah terbit, ya dia akan tetap dicatatkan. Karena kantor kependudukan dan pencatatan sipil itu amanahnya memang untuk mencatatkan, lalu dia mencatatkan gitu. Oke, terus bagaimana seharusnya hukum positif? Nah, hukum positifnya itu kembali saya jawab dengan let's wait and see, karena memang selama ini masih berjalan seperti itu. Kita belum tahu apakah suatu saat hukumnya akan menjadi semakin rigid atau semakin fleksibel. Nah, kita lihat nih perkembangannya nanti karena praktisi hukumnya nanti kan dari eksekutif, legislatif, yudikatif kan adik-adik semua yang masuk ke situ. Pemikiran adik-adik nanti berbentuk menjadi apa? Maka regulasi masa depan kita itu merupakan pemikiran-pemikiran generasi yang akan datang. Itu jadi kita bicara hukum ini nggak bicara peraturan ansih, tapi kita bicara perkembangan manusia. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Dek Dava mengenai surat edaran Mahkamah Agung. Teknis sejauh mana Mahkamah Agung mempunyai kewenangan membatasi praktik beda agama. Nah itu tadi ya, udah terjawab ya di dalam etika internal dan mekanisme pengawasan hakim. Lalu, makosid syariah menjaga agama atau kejelasan hukum dalam masyarakat. Itu versus ya. Boleh deh nanti ditulis tuh deh jadi jurnal. Itu deh ya ditantang untuk ditulis menjadi jurnal karena itu perlu penelaahan yang lebih lanjut. Jadi bagaimana menjaga agama, tapi bagaimana kejelasan hukum dari masyarakat. Tentunya agama itu kan bukan suatu hal yang sifatnya itu hanya kuratif, hanya suatu hukum menghukumi dan menghukum, bukan itu. Agama itu kan prinsip-prinsip yang sudah ada sejak kalian belum datang di dunia. Makanya kalau kalian dari awal sudah tahu ketika saya mau menikah, saya bisa menikahnya dengan siapa, itu sudah merupakan bagian dari agama, bukan kita menyalahkan agama. Oh, saya jadi nggak boleh nikah nih lah, dari dulu kemana aja gitu. Jadi ketika memilih calonnya itu ya berbasic agama juga gitu. Itu baik itu buat semua agama ya, Dek, semua agama. Bahkan agama yang memberikan toleransi untuk melakukan pernikahan beda agama pun catatannya banyak, berat.
Jadi kayak kitab hukum kanonik ya, itu saya baca cuman beberapa kalimat, saya juga nggak punya pengetahuan tentang itu. Mungkin adik-adik ada punya pengetahuan yang lebih tentang itu, bisa diskusi di sini. Nah, selanjutnya putusan setelah adanya SEMA itu tadi sudah terjawab juga ya. Karena sebetulnya dari dulu sudah banyak putusannya. Terus gimana kalau mempelainya sudah hamil? Mempelai yang sudah hamil secara hukum, secara prosedur hukum, ketika pernikahannya tidak dicatatkan, itu dia anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Bagaimana kalau sudah hamil terus minta dispensasi pencatatan pernikahan beda agama? Ya coba aja dulu. Ya coba aja dulu, Dek. Karena tadi kan Adek ada yang bilang setelah SEMA itu terbit pun masih ada hakim yang mengabulkan. Ya coba aja dulu. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya berarti dia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Bukan berarti nggak punya akte kelahiran. Semua anak boleh punya akte kelahiran, tapi di situ disebutkan anak dari seorang ibu atau anak dari ibu dan seorang ayah gitu. Makanya hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak itu kan beda-beda ya. Kalau ibu dan anak bisa disaksikan secara terbuka bahwa anak ini memang lahir dari ibu yang itu. Tapi kalau antara ayah dengan anaknya, belum tentu anak ini lahir dari ayah yang itu gitu. Nah, makanya kalau di Amerika sekarang ada serial eh, tentang family court yang setiap hari kerjaannya hanya menyidangkan tes DNA saja ya. Ini benar nggak anaknya ini? Ini benar nggak anaknya ini gitu. Nah, begitu juga dengan pertanyaan yang tadi. Kalau saya jadi hakimnya, itu panjang lagi ceritanya. Ini benar nggak anaknya ini? Itu juga kan harus dibuktikan dulu. Apakah itu serta-merta membuat hakim harus mengabulkan pernikahannya karena sudah terlanjur hamil? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab kalau perkaranya sudah ada, kita jadikan rujukan gitu. Mudah-mudahan jangan ya. Jangan dilakukan. Supaya bisa disahkan pernikahannya, oh saya hamil aja dulu, oh serem deh, jangan deh, susah itu deh. Jangan ya dek ya, jangan. Bawa akta kelahiran bisa dengan ibu tunggal. Lalu ini dari address kebebasan beragama versus tidak melarang beda agama. Tadi juga sudah saya jelaskan hal yang sama yang juga ada di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah terserap dalam pertanyaan sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya dalam diskusi yang sangat menyenangkan siang hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Zeni. Apakah masih dibuka lagi? Apa saya langsung tutup? Masih mute, Ibu. Mohon maaf ini masih mute. Yeah. Alhamdulillah ini rasanya sudah sangat sudah sangat komplit tadi yang dijelaskan Ibu. Juga pertanyaan-pertanyaannya tadi sampai beberapa kali ada yang mengulang. Saya kira ini sudah cukup jelas dan sudah cukup komprehensif pembahasan kita pada diskusi kali ini, tetapi memang wait and see ya Bu, ya. Artinya memang belum ada kejelasan atau belum mungkin adik-adik yang ada di sini ini belum mendapatkan satu jawaban yang memuaskan terkait tentang hukum positif karena memang belum ada yang bisa diberikan satu hal yang memang kepastian ya ini. Ya kepastiannya yaitu tadi kembali kepada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kan begitu ya Bu ya. Jadi hakim itu surat edaran itu hanya untuk bisa menyatukan perspektif kembali dari para hakim ketika memutuskan pencatatan perkawinan beda agama ini harus kembali kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, seperti itu saya kira untuk kepastian hukum dan ini adik-adik mungkin ya itu pertanyaannya masih kenapa tadi. Nah, maka jawabannya mungkin wait and see itu tadi ya untuk ke depan seperti apa. Nah, ini karena ini memang satu dalam hukum perkawinan saya kira yang satu-satunya yang masih sangat sulit untuk bisa kita
apa itu kita memberikan solusi mungkin ya untuk regulasi, karena kalau yang mungkin menikah siri atau kemudian terkait tentang pernikahan apa itu kawin hamil dan lain sebagainya, itu ada isbat nikah yang bisa menyelesaikan itu. Negara semuanya ada solusi tentang perceraian, tentang poligami dan lain sebagainya, negara ada solusi. Tetapi ketika kita bicara tentang beda agama, ternyata ini memang sesuatu yang prinsip ya. Dan itu tadi memang kesulitan sekali, mungkin saya kira Ibu Hakim harus menjelaskan kenapa ini nggak bisa diselesaikan oleh negara seperti itu, karena memang ada ideologi agama yang memang lebih harus dan ini mungkin ranahnya para pakar-pakar yang sebenarnya ketika menetapkan ini pun juga sudah melalui sebuah perenungan dan sebuah pertimbangan yang luar biasa. Nah ini, tetapi memang baru seperti inilah yang bisa dilakukan oleh negara untuk permasalahan terkait tentang perkawinan beda agama. Begitu ya Bu Hakim ya, kira-kira. Yeah. Mungkin untuk menutup kegiatan pada diskusi pada siang hari ini, ada satu statement statement penutup ya, untuk bisa dipakai untuk adik-adik untuk memahami terkait tentang perkawinan beda agama ini. Mungkin closing statement dari Ibu. Iya, Dek, terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam diskusi kali ini. Saya sangat bahagia bisa berdiskusi dengan adik-adik. Mungkin banyak hal yang kalian masih pertanyakan, kalaupun tidak ada di undang-undang, kalian bisa cari di memori Van Tulichting. Korek lagi, dan korek terus. Nanti Anda akan mempunyai basic yang kuat untuk menjadi seorang praktisi hukum. Saya Rika Tama Budianti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah praktisi hukum yang berintegritas. Ya, terima kasih. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu mohon maaf, izin screenshot print screen terakhir nggih. Oh, nggih. Monggo. Dengan Ibu Rika Tama. Sebelum kita tutup ya. Silakan semuanya di off screen dulu. On cam ya. Screen-nya masih share screen nih. Ibu screen-nya Ibu apa? Masih share screen? Share ya. Oke. Ini slide 1, 2 silakan. Mana adik-adik nih buka kameranya, Dek. On cam semua. Ayo. Biar Ibu Rika juga lihat dan ganteng wajah adik-adik. Slide 1 nggih. 1, 2. Sekali lagi. Sebentar. Oke, terakhir 1, 2. Matur nuwun Ibu. Terima kasih Bu Aya. Terima kasih sekali Ibu Rika. Masya Allah, luar biasa paparannya. Saya bahagia sekali melihatnya. Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata ini materinya sangat keren ya. Matur nuwun Dr. Lutfi. Terima kasih sekali Mbak Rika. Mbak Rika ya. Sehat selalu Ibu. Ya, alhamdulillah. Moga-moga selalu sehat. Moga-moga nanti nggak kapok untuk bisa membersamai kita lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Moga-moga Ibu Rika ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa juga yang sudah bisa bergabung. Moga-moga ini mendapatkan satu masukan, satu ilmu yang luar biasa banyak dari Ibu Rika, dan kita bisa mengembangkan, dan rasa penasaran kita ini bisa kita kembangkan juga. Syukur-syukur ini ada nanti yang mau mengangkat menjadi satu tulisan hukum ya, tulisan akhir menjadi satu skripsi yang bisa kita perdalam terkait tentang tadi ada beberapa celah tadi yang sudah dilontarkan oleh Ibu Rika ya, ini bisa kita kembangkan nanti di penulisan hukum, saya kira. Ada mahasiswa S3 juga nih Bu. Oh, ini luar biasa menarik saya kira, karena lagi menulis disertasi tentang ini. Oh gitu. Ya. Oh, tidak tanya Pak tadi Pak Duyana. Oh, Pak Duyana Ahmad. Ini nggak bertanya tadi Bapak. Ya, nanti mungkin di lain kesempatan Bu justru akan bertanya lebih secara
dan ini WA Pri, nah ini untuk kepada Ibu Hakim, nah ini untuk memperdalam kajiannya. Ya, saya kira ini ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga adik-adik mahasiswa untuk kegiatan guest lecture pada siang hari ini, pada pagi sampai siang hari ini. Dan moga-moga ini mendapatkan manfaat yang luar biasa, mendatangkan kebarokahan untuk kita semua. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kekhilafan dari kami, juga dari panitia, mungkin dari fakultas, dari bagian hukum dan masyarakat kalau ada kekurangan. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Zeni. Terima kasih semuanya. Bu Lutfi. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Semuanya. Makasih sangat loh Bu Rika. Mohon maaf. Beliau sudah live ya.